Selamat pagi, Ibu. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk hadir dalam kegiatan rapat reguler ini. Selamat pagi, Bu. Kami sangat senang akhirnya kita dapat berjumpa kembali untuk mengevaluasi perkembangan dari pembangunan tol yang akan segera dilaksanakan. Semoga di dalam rapat ini kita dapat hasil yang telah disepakati bersama. Kami juga menginginkan hasil yang terbaik dari rapat pagi ini. Langsung saja kita memasuki pembahasan terkait proyek pembangunan ini. Mungkin terlebih dahulu saya mengizinkan dari pihak BUMN untuk menyampaikan progresnya. Saya persilahkan. Terima kasih telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan di awal. Kami telah menghubungi pihak konsorsium untuk melakukan pembayaran ke lahan-lahan yang perlu dibebaskan. Periode pembayaran tersebut bakal dilaksanakan dari 28 September sampai 20 Oktober, jadi proyek ini dapat dilaksanakan pada bulan Oktober. Pada proyek ruas tol Indralaya Palembang, Sumatera Selatan, proses pembebasan lahan sudah dilakukan pada setiap wilayahnya. Untuk tol Medan Binjai, kami mentargetkan dibebaskan pada bulan November. Dan yang menjadi permasalahan saat ini yaitu proyek Pekanbaru, Kandis, Dumai, saat ini belum ada peraturan daerah mengenai luas lahan di wilayah tersebut, sehingga kami baru bisa membebaskan sebagian lahan. Bagaimana progres yang Menpopera dapatkan terkait pembangunan ruas tolnya? Bisa langsung saja disampaikan. Baik, Ibu. Jadi, saya akan menyampaikan terkait informasi yang diberitakan bahwa Pemprov Lampung akan terus mempercepat pembangunan jalan tol ruas Bakauheni sampai Terbanggi Besar dengan memberikan ganti wajar tanah dan bangunan di Desa Bakauheni. Untuk pembayar nantinya akan dilakukan oleh Kementerian PU Perumahan Rakyat dengan jumlah yang diberikan, menurut hasil pengukuran investasi lahan melalui BPN. Selain itu, adapun penilaian tanah dari tim penilai. Penilaian ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 dan Perpres Nomor 71 Tahun 2012. Pergantian ini telah berjalan dengan lancar dan dihadiri oleh 100 warga. Bagaimana pendapat dari BUMN? Apakah sepakat jika anggaran akan didukung oleh PU? Ya, kami sepakat anggaran didukung dari Kementerian PU Perumahan Rakyat. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati, rekan-rekan dari tim Appraisal, Ketua Pengadaan Tanah Jalan Tol Trans Sumatera, serta warga yang ikut terlibat dalam pertemuan pada hari ini. Langsung saja saya menyampaikan ke intinya, bahwa yang akan kita bahas pada pagi hari ini adalah pertemuan membahas tentang ketidakpuasan Bapak serta Ibu atas harga yang telah ditetapkan oleh tim appraisal pada lahan Bapak Ibu yang terletak di kilometer 54 Jalan Tol Trans Sumatera nantinya. Untuk Bapak serta Ibu, silakan untuk menyampaikan keluhannya. Silakan Pak. Selamat pagi kepada Ibu Bapak yang sudah dengan murah hati mendengar keluhan kami masyarakatnya, serta membuka kembali diskusi untuk lahan saya yang saya rasa sangat sayang jika dihargakan dengan Rp60.000 per meter perseginya. Atas pertimbangan seperti apa ya Pak, Bu, lahan saya dihargakan dengan harga tersebut? Oke Pak, mungkin kita langsung serahkan kepada tim apresial sebagai yang bertugas menetapkan harga pada aset Bapak ya. Silakan. Baik, selamat pagi Bapak dan Ibu, rekan-rekan yang saya hormati. Saya Francisca dari tim appraisal yang bertugas untuk menetapkan harga atas aset dari Bapak dan Ibu. Jadi di sini saya juga bersama dengan rekan saya, ada Bapak Arif, yang juga akan mendampingi saya untuk menjelaskan bagaimana diskusi kita pada siang hari ini, pagi hari ini. Nah, awalnya perlu kita ketahui dulu Bapak dan Ibu, bahwa memang ada beberapa faktor yang kami perlukan untuk menetapkan harga atas aset Bapak dan Ibu. Jadi ada pertimbangan yang cukup banyak nih Pak, Bu. Seorang appraisal juga sudah memiliki standar Bu ya, Bapak, terhadap penilaian dari aset yang Ibu dan Bapak miliki. Nah, tim appraisal itu biasanya akan melakukan penilaian berdasarkan kerugian fisik terlebih dahulu, mencakup bentuk tanah, bangunan, lingkungan, dan lain sebagainya. Baru kemudian kita juga akan menghitung, mohon maaf, kerugian berupa non fisiknya. Ya, benar.
Apabila tanah tersebut berdiri sebuah bangunan berupa rumah tinggal, maka tim appraisal wajib menilai masa tinggal penghuninya juga. Nah, di sini kan ibu dan bapak bisa menilai sendiri bahwa lahan ibu dan bapak itu terdapat apa sih di dalam lahan tersebut. Jadi bisa kita tetapkan harga sesuai dengan lahan bapak dan ibu ini di dalamnya itu ada apa. Simpelnya seperti itu. Nah, jadi dapat dibayangkan bapak dan ibu ya bahwa penilaian dari tim appraisal itu dari kita melihat dulu, kita ukur dari kerugian fisik kemudian non fisiknya. Mungkin teman saya Bapak Arif dapat menambahkan. Baik, saya izin menambahkan sedikit, Bapak Ibu pemilik lahan. Juga sudah kami hitung sedemikian rupa, berkoordinasi bersama dengan Dinas Pertanian, tempat untuk mengamati lahan Bapak yang telah terkena dampak pembangunan JTSS ini. Di lahan Bapak Ibu sudah kami terapkan di harga Rp60.000. Waduh, apakah nggak bisa naik dikit, Pak? Jadi 80.000 gitu. Itu lahan dari nenek moyang saya loh. Mohon maaf Bapak Ibu, namun pertimbangan serupa tidak masuk dalam kriteria penetapan harga pada aset Bapak Ibu. Sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa pertimbangan fisik dan non-fisik saja yang dapat kami tinjau. Baik, saya ingin menanggapi pula ya Pak ya, mengenai lahan saya ya Bapak Ibu. Kenapa kok lahannya Ibu Firda itu lebih mahal ya ketimbang lahan milik saya, sedangkan lahan saya itu hanya dihargai Rp80.000 per meter persegi dan Ibu Firda itu lahannya dihargai sekitar 90.000 meter persegi. Nah, karena lahan saya ini kan lebih dekat ya dengan jalan raya, sedangkan lahannya Ibu Firda itu di belakang lahan saya gitu. Jadi mohon Ibu Bapak jika menetapkan harga bisa sebelum masuk ke dalam pertemuan seperti ini mungkin dijelaskan terlebih dahulu kenapa lahan saya itu cuma dihargai Rp80.000. Jadi jangan main pukul rata terkait harga gitu Bu. Jadi harus dilihat posisi lahan saya di mana, pertaniannya di mana, gitu Bu Pak. Jadi pemerintah itu juga harus pikir gitu terkait strategi dan kegiatan untuk pendapatan ekonomi lewat sektor lain untuk petani yang lahannya itu terkena jalan tol ini. Ya baik, perlu saya tekankan lagi, kami dari tim appraisal ini memiliki asumsi atas standar nilai ganti rugi yang biasa kami sebut dengan nilai ganti wajar. Standar nilai ganti wajar kami tetapkan berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh tim kami. Setelah diperoleh informasi dari hasil survei kami, baru menetapkan angka Rp80.000 per meter persegi itu berdasarkan harga pasaran, dan dari harga pasaran kami tambah lagi dengan penambahan biaya transaksi tanam tumbuh, kemudian penggantian bangunan dan premi usaha terkait keberatan yang diajukan ke pengadilan itu berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 2 2012 Pasal 38, di mana diberikan tenggang waktu 14 hari kerja untuk mengajukan keberatan. Jadi kami tidak mengada-ada terkait hal tersebut. Kami dari tim appraisal untuk menentukan nilai ganti rugi secara independen karena terus terang saja ada beda pemahaman antara BPN, Kejaksaan, PU, dan appraisal atas standar harga. Katanya pula, namun menanggapi ketidakpuasan masyarakat, kami dari tim appraisal akan meng-cross-check kembali hal tersebut. Oke, terima kasih buat tim appraisal. Mungkin ini bisa lagi kita diskusikan perihal keluhan dari pihak pemilik lahan. Saya juga berharap buat teman-teman tim appraisal untuk memberikan arahan kepada warga pemilik lahan untuk apa saja nih harus dipersiapkan oleh masyarakat untuk tingkat lanjutnya. Terima kasih sebelumnya kepada Bapak Adin beserta rekan-rekan yang telah melakukan meeting pada hari ini ya, sehingga kami dapat melakukan cross check kembali untuk apa yang sudah kita bahas pada hari ini. Semoga nanti kedepannya kita mendapatkan ini ya Bapak dan Ibu ya, win-win results gitu, solution untuk kita semua gitu ya. Kita juga nggak mungkin merugikan Bapak dan Ibu begitu ya. Sebagai tim appraisal kita hanya melakukan tugas-tugas sebagaimana ketentuan hukumnya untuk menilai harga aset dari aset yang dimiliki oleh Bapak dan Ibu. Namun kan kita sudah tahu dari beberapa pemilik lahan di sini sudah menyampaikan keluh kesahnya, tapi ada satu nih yang belum belum speak up nampaknya. Boleh langsung aja kita ketahui lagi apakah ada keluhan.
Silakan untuk pemilik lahan untuk memberikan tanggapannya. Silakan, Mbak. Ya, baik. Ya, terima kasih Mbak Kori dan Mas Hidayatul. Pak Hidayatul, maksud saya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya juga. Jadi gini, saya ingin mempertanyakan itu terkait lahan saya yang terkena dampak dari pembangunan jalan tol ini. Nah, saya mau bertanya, apakah saya bisa dinaikkan lagi untuk harganya? Mengingat juga tol ini tidak terletak jauh dari jalan raya. Saya rasa lahan saya juga dapat naik lagi harganya, mengingat potensi fisik dan non fisik yang dijelaskan dari saudara-saudara tadi. Pak, Bu sekalian, kami dari tim telah melakukan berbagai tahapan yang disyaratkan oleh undang-undang untuk melakukan proses pembebasan lahan pembangunan jalan tol ini. Untuk harga besaran itu tergantung, sebab berbeda setiap WTP, dan bagi warga yang setuju dengan ketentuan ini, silakan melakukan penandatanganan serta membuat rekening bank mandiri guna untuk pencairan uang ganti rugi. Namun bagi warga yang tidak setuju bisa melakukan gugatan ke pengadilan dalam waktu 14 hari. Ya, baik. Terima kasih. Terima kasih juga atas penjelasannya. Jadi kami sebetulnya sangat keberatan dengan hal itu. Karena harga yang diberikan itu cenderung berbeda-beda. Namun, jika memang ini arahan yang diberikan, kami dengan berat hati menerima untuk mendukung program Jokowi untuk pembangunan tol. Dan kami setuju-setuju aja. Gitu. Jadi. Ya, terima kasih untuk Bapak dan Ibu yang telah memberikan suaranya. Perlu kami jelaskan bahwa pemerintah sangat mengharapkan dukungan dari Bapak atau Ibu sekalian untuk mensukseskan pembangunan jalan tol ini. Pemerintah akan memberikan ganti rugi lahan pembangunan jalan tol sesuai ketentuan yang ada, dan ganti rugi lahan pembangunan jalan tol ini sudah sesuai amanat pemerintah bahwa pembangunan jalan tol ini untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, semuanya terkhusus bagi yang terkena lahan ganti rugi. Oke, terima kasih buat penjelasan dari teman-teman tim appraisal dan juga keluhan dari para pemilik lahan. Semoga dengan adanya pertemuan ini, yang saya harapkan adalah pembangunan jalan tol ini nantinya dapat memberikan banyak kemudahan untuk masyarakat, dan bagi masyarakat yang telah menyetujui akan segera mendapatkan ganti rugi secepatnya. Baik sekalian, untuk menghimbau teman-teman serta warga sekalian untuk tidak terprovokasi atas isu-isu yang beredar di luar sana. Kalau emang tidak paham dan ingin ditanyakan, silakan langsung ditanyakan kepada tim appraisal. Mungkin pertemuan pagi ini kita usaikan sampai sini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk semua rekan-rekan yang pada hari ini bergabung. Dan sehat ya.